Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Melewati hari-hari sibuk di jalan raya metropolitan menghadirkan beragam pengalaman. Dan tidak semua orang melakukannya dengan cara yang sama. Bisa jadi di antara kita, perjalanan dengan sepeda hanya setengah perjalanan, kemudian dilanjutkan dengan kereta komuter atau menggunakan moda transportasi yang lainnya. Tetapi bagi yang lain, jalanan metropolitan adalah lintasan velodrome mereka, melaju, meliuk-liuk di sela kepadatan kendaraan bermotor. Dan tidak semua jalur adalah aspal yang mulus. Pesepeda komuter kadang-kadang harus mengambil jalur pintas untuk menghindari kemacetan atau mempersingkat jarak. Keluar masuk gang, menerobos bahu jalan yang berlubang, atau menghantam polisi tidur bukan hal yang aneh bagi pesepeda komuter. Bahkan tanjakan berupa flyover tak jarang harus dijajal. Pengalaman yang hampir mirip ketika bermanuver melewati medan yang sulit yang terdapat di jalur pegunungan yang dipenuhi bebatuan kecil, lubang, dan kerikil. Bermanuver di perkotaan dan di pegunungan akan menjadi petualangan bagi sebagian orang yang bisa dinikmati bila menggunakan sepeda yang tepat. Memang, habitat sepeda gunung adalah medan tanah yang keras, berbatu, dan bergelombang. Tetapi menghadapi kondisi jalur komuter yang hampir mirip, tak ada salahnya menggunakan sepeda gunung sebagai sepeda komuter. Dan ada hal yang positif. Mengendarai sepeda melalui medan yang berbeda adalah salah satu cara terbaik untuk mengaktifkan serotonin dan memacu adrenalin dengan cepat. Sekarang, mari kita masuk ke beberapa manfaat sebenarnya dari mengendarai sepeda gunung di kota. Manfaat sepeda gunung di perkotaan. Sepeda gunung hanya membutuhkan rute yang sempit untuk dilalui. Padatnya lalu lintas di perkotaan, apalagi ketika mendekati lampu lalu lintas, kadang-kadang hanya menyisakan jalur yang sempit di sela-sela kendaraan bermotor. Bahkan hanya menyisakan jalur bahu jalan yang tidak rata. Sepeda gunung dengan geometri yang stabil dan menggunakan handlebar yang relatif pendek memudahkan kita bermanuver di sela-sela kendaraan lain. Ban sepeda gunung yang relatif lebar dan menggunakan suspensi memudahkan kita untuk menerabas bahu jalan dengan nyaman. Di samping itu, Undang-Undang Transportasi di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Pasal 54 Ayat 3 menyatakan, fasilitas pejalan kaki merupakan fasilitas yang disediakan khusus untuk pejalan kaki dan atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda, sehingga kita bisa bersepeda di sepanjang trotoar. Dengan catatan, kita harus mengutamakan difabel dan pejalan kaki. Bersepeda ke kantor juga secara otomatis menghilangkan kebutuhan untuk mencari tempat parkir, sebagaimana bila kita menggunakan kendaraan bermotor. Mengendarai sepeda gunung di jalan-jalan kota bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kebugaran fisik kita. Berapa banyak kalori yang terbakar dalam perjalanan kita ke kantor. Dan jangan lupa, melakukan aktivitas aerobik membuat tubuh kita mengeluarkan hormon serotonin. Serotonin adalah hormon yang bertugas untuk membawa pesan antar sel dalam otak. Hormon ini berperan penting dalam memperbaiki suasana hati menjadi lebih baik, sehingga kita jadi merasa bahagia. Nah, bila suasana hati kita lebih baik, lebih bahagia sebelum memulai aktivitas rutin kita, maka kita akan dengan mudah menjalani rutinitas yang kadang-kadang membosankan. Dan hal yang terpenting saat ini, ketika harga BBM naik, bersepeda ke kantor menjadi jauh lebih murah dibandingkan terus-menerus membeli bensin untuk mobil atau motor. Dibandingkan dengan sepeda jalan raya dan metode perjalanan lainnya, sepeda gunung memungkinkan kita untuk berkendara dalam posisi yang lebih tegak, sehingga lebih mudah
untuk melihat sekeliling kita. Bagaimana menyesuaikan sepeda gunung sebagai sepeda komuter? Meskipun hampir semua sepeda gunung dapat digunakan di jalan raya, ada beberapa modifikasi atau aksesori yang dapat kita gunakan untuk membuat perjalanan menjadi lebih menyenangkan. Sebagai permulaan, ban memberikan dampak signifikan pada fungsi sepeda. Kondisi permukaan jalan di perkotaan yang rata-rata mulus dan padat tidak membutuhkan ban dengan daya cengkeram yang besar, sehingga ban yang kita butuhkan adalah ban dengan hambatan gesek yang kecil. Ban dengan hambatan gesek yang kecil adalah ban dengan kembangan yang semi-slick dan sempit 1,5 hingga 1,7 inci, sehingga kayuhan akan terasa lebih ringan. Dan berdasarkan pengalaman saya, menggunakan ban detonator 26 kali 1,5 inci, rintangan kecil seperti polisi tidur, bahu jalan yang tidak diaspal, atau trotoar yang tidak rata masih bisa diatasi dengan nyaman karena terbantu oleh box suspensi. Ban semi-slick tidak membuat kita tergelincir ketika melaju di jalan aspal walaupun dalam kondisi hujan. Kalaupun jalur bersepeda kita harus melewati ruas jalan tanah, kita bisa menggunakan ban hybrid dengan kembangan yang kecil dan rapat, misalnya Maxxis Scrambler. Suspensi adalah fitur penting lainnya yang dapat disesuaikan pada sepeda kita. Jalan perkotaan yang relatif mulus tidak menimbulkan banyak guncangan. Menggunakan box suspensi yang menimbulkan guncangan vertikal akan mengurangi efisiensi kayuhan kita. Tetapi tidak setiap saat kita melewati jalan yang mulus. Ketika melintas gang yang dipenuhi oleh polisi tidur, menerabas bahu jalan, atau bersepeda di trotoar yang jarang mulus, guncangan tidak bisa dihindari. Kalau kita menggunakan box rigid, maka kenyamanan bersepeda sedikit berkurang. Disinilah saatnya kita membutuhkan box suspensi. Nah, menghadapi kondisi seperti itu, cara terbaik untuk melakukan penyesuaian box suspensi di sini adalah dengan menggunakan box suspensi yang bisa dikunci, baik untuk suspensi depan maupun belakang. Apa jenis sepeda gunung yang baik untuk komuter? Sepeda gunung selalu dikaitkan dengan aksi dan petualangan. 3 kemungkinan ukuran ban, mulai dari 26 inci, 27,5 inci, hingga 29 inci, memberikan berbagai pilihan berkendara bagi kita yang mencari petualangan. Ban berdiameter kecil lebih unggul di akselerasi, tetapi kurang di kecepatan. Ban berdiameter besar bagus di kecepatan, tetapi lambat ketika berakselerasi. Ban kecil membutuhkan power yang relatif kecil, khususnya torsi. Dan ban besar mengandalkan kekuatan otot, khususnya ketika akselerasi. Di samping diameter ban, setidaknya ada 4 klasifikasi sepeda gunung, mulai dari cross country, all mountain, enduro, dan terakhir downhill. Dan tentunya yang paling cocok untuk komuter adalah sepeda gunung jenis cross country, khususnya jenis hardtail. Dari segi geometri, hampir bisa dikatakan tidak ada perbedaan yang berarti antara sepeda gunung cross country yang beredar di pasaran. Bila kita membeli sepeda gunung full bike, spesifikasi yang kita dapatkan mengacu kepada aksi dan petualangan, khususnya ban yang terpasang, bukan disesuaikan untuk komuter. Sebagian besar komponen sepeda, seperti rem, gear, crankset, box suspensi, ban, roda, dan sadel, tidak diproduksi oleh pabrikan yang sama yang membuat frame hanya untuk suku cadang low entry yang biasanya dibuat oleh pabrikan yang sama, seperti handlebar, stem, seat post, pedal, dan lain-lain. Misalnya sepeda Polygon, selain frame, komponen lainnya tidak diproduksi oleh Polygon. Oleh karena itu, kita tidak bisa memastikan bahwa sepeda A lebih bagus dibandingkan sepeda B, karena kadang-kadang komponen selain frame menggunakan produk yang sama. Sepeda komuter tidak membutuhkan sistem rem yang canggih atau drivetrain kelas atas, karena rata-rata kecepatan kita tidak terlalu tinggi dan jarang menemukan turunan panjang yang curam. Jadi, apapun sepeda yang kita pilih, yang paling utama adalah sesuaikan dengan anggaran kita. Dan
Bila memungkinkan, siapkan 2 set wheelset. Wheelset pertama adalah wheelset bawaan yang biasanya disesuaikan dengan medan off-road. Kemudian, siapkan juga satu wheelset khusus untuk komuter dengan ban yang lebih sempit. Bila anggaran tidak memungkinkan, cukup ganti ban luar dengan yang lebih sempit dan dengan kembangan yang semi-slick. Lebih banyak mencoba sepeda sebelum memutuskan sepeda mana yang akan dibeli adalah langkah antisipasi yang bagus. Kita harus memutuskan untuk digunakan seperti apa sepeda yang akan dibeli. Sepeda gunung yang sempurna untuk penggunaan di jalan akan berbeda dengan yang terbaik untuk digunakan di perbukitan dan pegunungan. Kesimpulan, sepeda gunung menawarkan kita keuntungan dalam berbagai skenario, seperti memungkinkan kita bersepeda di jalan raya dengan lubang dan gundukan tanpa hambatan, memungkinkan kita berkendara dengan aman, baik di on-road maupun off-road, dan memberi kita latihan yang sangat baik untuk meraih kebugaran fisik. Sepeda gunung memungkinkan kita memilih jalur alternatif kapanpun kita mau, dengan risiko tabrakan yang lebih rendah, sedangkan sepeda jalan raya tidak. Pada akhirnya, saat mengendarai sepeda gunung di jalan, akan memberikan kita kemampuan beradaptasi, kemandirian, dan perasaan gembira. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.